Bila dusun di balik lebar, jauhlah pangkal dari kota. Kata disusun mengatur sebuah awal bicara, membuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam cinta anak usia dini. Kenalkan, nama saya Neti Nilawati SPD, pengelola Pospon Putri Payung yang beralamatkan Jalan Sultan Sulaiman, kilometer 5, RT 3, RW 2, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik yang telah kami laksanakan di lembaga kami. Semoga teman-teman yang melihat, terutama pengelola, pendidik anak usia dini, dan lapisan orang tua yang ada di mana saja bisa mempelajari, menjadikan ini pembelajaran atau inovasi ke depan bagi anak-anaknya dalam membangun karakter anak didik kita. Saya akan mengangkat topik tentang strategi optimalisasi media digital melalui pengelolaan Pospon Putri Payung dalam membangun karakter positif bagi peserta didik. Pembangunan karakter positif yang efektif pada seorang anak dapat dilakukan sejak usia dini atau dikenal dengan masa golden age atau masa keemasan yang berusia pada 0 sampai 6 tahun, memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter anak sehingga dibutuhkan stimulus pada seluruh aspek perkembangan. Peran PAUD yang berfokus pada penguatan karakter sejak dini menjadi visi misi pemerintah dan harus diimplementasikan melalui pembelajaran. Pembelajaran holistik integratif menjadi sangat fundamental dan perlu melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, pendidik, keluarga, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah sendiri. Tapi pada kenyataan sekarang ini banyak PAUD masih bersifat based on market. Dalam arti orang tua mau hasilnya anak itu bisa membaca, menulis dan berhitung atau dikenal dengan jari. Hal ini sangat tegas kontradiktif dengan amanah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa pembelajaran di semua jenjang termasuk PAUD harus berorientasi pada pemahaman, bukan sekadar hafalan. Fenomena ini menuntut transformasi paradigma pendidikan, tidak hanya menekan pada keterampilan kognitif dasar, melainkan juga harus pada berpikir kritis anak, kreatif dan reflektif, terutama di era digitalisasi. Dewasa ini, peranti digital marak dimiliki oleh semua lapisan usia. Tidak menutup kemungkinan anak usia dini. Penggunaan teknologi kerap kali tidak dibarengi dengan kebutuhan atau manfaat positifnya. Setelah kita lihat pemantauan bahwa permasalahan akan timbul setelah terjadinya intensitas penggunaan gawai maupun kurangnya perhatian orang tua saat anak menggunakan gawai di ruang digital. Meski demikian, perubahan era digital tidak bisa kita elakkan, tetapi harus kita manfaatkan menjadi positif dalam pembelajaran anak usia dini. Sebagaimana kita ketahui, pada usia dini adalah sebagai fondasi atau wadah saat anak mengetahui, mengenal dan memahami, sehingga terbentuklah karakter untuk bagaimana dia menggunakan gawai atau media digital ini tepat sasaran. Namun perlu digarisbawahi bahwa segala hal yang memiliki dampak positif maupun negatif ini perlu kita awasi, dan ini menjadi tantangan untuk kita. Salah satu yang negatif, jika anak menggunakan gawai berlebihan akan membuat hal-hal yang tidak baik. Pertama, gangguan pada mata,
kemudian bisanya kurang tidur anak, kemudian anak tidak fokus untuk belajar, keaktifan anak juga akan terjadi kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Makanya hal ini perubahan untuk lebih baik lagi, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah dengan cara berkolaborasi antara orang tua, keluarga, pendidik, maupun lingkungan sekitar. Melalui kolaborasi antara orang tua dan pendidik sebagai tameng atau garda terdepan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak dari pengaruh negatif digital tersebut. Sebagai orang tua yang terdekat dan memiliki waktu lebih dengan anak, maka orang tua seharusnya mendampingi anak ketika anak menggunakan gadget. Aksi yang kami lakukan untuk di pendidikan anak usia dini di Pospa Putri Payung, kami lakukan pengenalan pembelajaran media digital. Kami memberikan peluang untuk anak mengetahui bagaimana media digital ini bisa digunakan sebagaimana mestinya, yang terbaik, terarah, terpantau oleh kami dengan kesepakatan. Itu pasti. Apa sih kaitannya pembelajaran media digital dengan pembangunan karakter anak? Sangat berkaitan. Apabila kita mengenalkan anak tentang media digital dengan tepat, membangun anak rasa tanggung jawab sesuai dengan 8 dimensi profil kelulusan. Ya, anak punya rasa kemandirian, kemudian anak merasa bertanggung jawab, mencakup dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pastinya anak gemar belajar, berkolaborasi. Kegiatan ini kami buat, kami kemas juga bukan individu. Bisa belajar bersama, anak bisa bermasyarakat, anak bisa berkolaborasi. Apakah ada penguatan numerasinya? Ada. Disitulah kita buat kuis-kuisnya. Numerasi, literasi, komunikasi anak, kreativitas anak, semua tuh. Dari tadi aksi sudah kami lakukan, apa yang kami bisa lakukan? Apa yang bisa kami pantau? Refleksi seperti apa yang kami bisa lakukan? Nah, setelah kami membuat permainan pembelajaran melalui AI, KPAI, background, link ini bisa kami kirimkan ke orang tua. Kami kirimkan linknya ke grup orang tua. Dan orang tua bisa membuka di rumah dan bisa memberikan anaknya untuk menonton sejenak di jam istirahatnya. Jadi pembelajaran ini tidak putus saja di sekolah. Jadi ada sinerginya antara sekolah dan rumah. Sangat-sangat terbantu dengan kemajuan media digital ini kalau kita gunakan. Jadi ada sinkronisasi antara pembelajaran di sekolah dan di rumah. Itulah yang kami dapati setelah kami melakukan kegiatan ini dan kami susun, kami tata dalam program kurikulum kami pembelajaran mengenal media digital untuk anak usia dini. Baik, harapan kami kepada terutama kepada pemerintah, terutama lagi kepada KGTK, alhamdulillah mudah-mudahan nanti melakukan lagi pelatihan yang lebih mantap lagi untuk kami dengan durasi yang luar biasa sehingga kami lebih memahami lagi bagaimana kami mengelola media digital ini, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kami berikan kepada anak-anak kami sehingga generasi muda kita, generasi kedepannya di anak usia dini ini tidak ketinggalan dan tidak kalah saing di era digital ini. Itu besar harapan kami. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi atau inovasi bagi teman-teman semua, baik pengelola, pendidik maupun orang tua. Membangun karakter anak butuh kolaborasi yang baik antara orang tua, guru, lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Saya tutup dengan awan meratap langit pun gelap, kala mentari mulai tertekan, jika terdapat salah dan silap 10 jari saya aturkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impodi Jaya.